saya fokuskan ke workshop untuk Bapak Ibu yang belum bisa memulai. Jadi ini saya contohkan dulu ya. Gunanya learning itu coba saya berikan contoh. Tadi salah satunya ini bahwa fungsi learning memakai Moodle, barangkali Bapak Ibu sudah tahu fungsinya apa barangkali. Sama Pak dengan Google memberikan materi sudah itu. Ini Pak ini. Atau beda dengan tatap muka, bisa tatap muka diaplikasikan ke learning bisa guys. Jadi namanya tatap maya gitu, pakai Zoom. Nah, itu. Nah, di learning pun bisa nanti mempunyai komposisi nilai juga, ya, yang disampaikan tadi. Itu bisa. Ini saya coba ya memulai ya. Ini nanti ini siklus ya yang kemarin sudah saya sampaikan dengan adanya kasus corona sampai nanti ke full course ini sampai ke UT ya, full. Jadi full learningnya online ini kita masih belum bisa, kemarin sudah disampaikan ya. Seperti juga SK-nya masih menggunakan learning blended ya. Ya Pak Kasina ya, blended ya, nggak bisa full karena harus membuat prodi baru. Ya, jadi harus ada tatap muka di learning nanti. Itu nanti diwakili oleh aplikasi Zoom, gitu ya. Tuh, nih. Jadi kalau memang full kita belum bisa, jadi tetap blended, campuran tatap muka via online, nah, istilahnya tatap maya juga pemberian materi juga via online. Ini garis besarnya. Garis besarnya tugasnya dosen sangat banyak Pak ini Pak di learning ini, salah satunya register ya, membuat materi ini, pembuatan settingan konfigurasi dosen ya, jadwalnya banyak sekali ya. Jadi namun awalnya memang sulit Pak Bapak Ibu ya. Pertama Anda mengawalinya sangat sulit, banyak bekerja keras, tetapi untuk jangka panjang. Jadi misalnya semester kemarin kira-kira bisa Pak yang semester tahun kemarin jalan ya 2019-2020 yang ganjil langsung di backup ke sini, jadi nggak membuat materi kembali, jadi yang lama itu di backup gitu, kemudian di restore ke tahun ajaran yang sekarang ini. Jadi, itu kelebihannya learning yang memakai sistem Moodle. Kira-kira kalau pakai WhatsApp, Google Classroom bisa? Siapa yang kira-kira sudah menggunakan Google Classroom? Ada, Pak Ibat gunakan. Bisa backup nggak? Dari belum bisa. Jadi backup seluruhnya bisa Pak. Jadi memperingan kerja dosen. Ya, itu kelebihannya kita gunakan ini. Jadi nanti tidak perlu mengulangi lagi dari awal buat materi pertemuan awal sampai kelas tidak perlu Pak. Ya, ini kelebihan sistem model dibanding dengan sistem yang lainnya. Oke, ini student aktivitasnya, kegiatan mahasiswa itu diantaranya register, update profile, nanti diberikan kebijakan Bapak Ibu ya, bahwa mahasiswa first name-nya harus nama NIM supaya kita ingat ya. Kalau tidak kesulitan dosen Pak, banyak mahasiswa saya yang loginnya pakai Google nama samaran Pak, bingung ya. Nama samarannya aneh ya. Nanti disepakati kalau tidak first name-nya NIM itu dikeluarkan dari kelas saja Ibu ya. Entah gitu. Karena itu akan mempersulit menilai kita benar nggak namanya ini ya. Itu. Ini update profil, kita harus update profil, enrollment, jadi masuk ke kelas virtual kita, kemudian dia melakukan aktivitas, yaitu diantaranya absensi online. Nah ini yang di semester ini sudah saya berikan di semua mata kuliah sebanyak 354 ini Pak. Sudah saya kasih template, sudah ada absensinya online. Ya. Nanti mahasiswa saya beri panduan cara absensi online karena itu ada bobot nilainya. Itu, ini absensi online. Kemudian materi itu terserah Bapak Ibu ngasih materi berbentuk PDF ya atau berbentuk video, monggo silakan ya.
atau tulisan. Yang ketiga, aktivitas tugas mahasiswa ini kalau dosen tugasnya jangan terlalu memberatkan kerja dosen. Misalnya apa? Ya tugas itu kasih multiple choice saja. Ya misalnya bisa kuis ya. Kalau tugas isi agak sulit. Kalau mahasiswanya banyak, waktunya Bapak juga banyak koreksi tiap pertemuan barangkali. Itu sama. Ya saya tidak membahas tipe tugasnya gimana ya. Itu monggo terserah. Yang lain ini ujian. Ini aja yang aktivitas ya mahasiswa ini. Ya. Ini register, Bapak Ibu yang belum register nanti bisa WA ke saya kalau lupa password ya. Itu memang nanti saya sebagai admin di e-learning Pak. Jadi kalau lupa biar saya reset ya. Bisa. Saya Pak Agung sama Mas Tommy GSI yang artinya 3 ini aja yang bisa ya. Masih saya. Jadi kalau lupa password atau ya ada kesulitan di sistem e-learning Umaha ini sudah kira-kira sampai di sini sudah bisa masuk Bapak sudah ya. Jadi ada Anda belum masuk klik ya yang pojok kanan atas ini kalau bahasa Indonesia itu masuk, kalau bahasa Inggris login ya. Jadi ini itu akan ditanyai suatu ini isian, masukkan nama, kemudian kata kunci atau password. Ya, jika ada kesulitan nanti seperti itu. Kalau belum pernah mendaftar, Anda perlu didaftarkan seperti ini ya. Kalau kesulitan juga untuk dosen bisa saya daftarkan manual. Monggo kalau Pak saya kok ya terlalu ribet daftar ya, monggo. Nanti WA saya kalau ingin mendaftar manual nanti ada konfirmasi via email aktivasi supaya balasan email ini harus diklik linknya ini. Ya, tapi ini saya harapkan dosen sudah mempunyai dengan email afiliasi tadi ya. Ini contoh aktivitas ya mahasiswa. Ini contoh materinya sudah saya berikan juga modul. Nah ini nanti Zoom bisa diintegrasikan Pak ke jadwal pertemuan keberapa. Jadi tidak harus tiap pertemuan gunakan Zoom. Jadi itu untuk mewakili tatap maya karena tidak semua ya, pertemuan pakai Zoom. Kasihan nanti mahasiswanya pulsanya habis banyak ya karena video konferensi ya. Itu tergantung kesepakatan. Kalau dari siswa saya Pak, nggak perlu Pak. Monggo jadi cuma tugas ringan nggak perlu. Tergantung kesepakatan. Ya. Tapi kalau untuk praktikum barangkali Bu Titik ya, ini perlu nanti Zoom-nya diintegrasikan ke tiap pertemuan. Nah ini untuk di Umaha diberi fasilitas bahwa yang bisa integrasi ke Umaha itu akun Zoom yang pro, yang sudah beli itu sudah diberikan oleh DSI setiap kaprodi. Jadi nanti satu kaprodi untuk pemakaian Zoom di tiap kaprodi diatur oleh akunnya kaprodi ya itu supaya maksimal karena bulanan ya kemarin sampaikan ya. Jadi 12 kaprodi kalikan ya kita berapa yang pro ini maksimal 100 ini sudah. Jadi nanti ini mohon diatur untuk kaprodi ya atau untuk Pak Dekan ya diatur pemakaiannya karena itu sudah difasilitasi dari pihak Umaha. Ini yang pro. Jadi kalau yang nggak pro nggak bisa Zoom-nya masuk ke ini nggak bisa. Jadi jadwalnya itu bisa dijadwal. Jadi siswa sudah tahu jadwalnya pertemuan besok memakai Zoom. Sedangkan kalau tidak diintegrasikan dosen repot memberitahu besok ya pakai WA kan biasanya ya merepotkan dosen memberikan beban kerja. Jadi kalau memakai learning kita sudah atur aja pertemuan mahasiswa kan nanti akan melihat tanggal berapa gunakan Zoom. Ini contohnya. Ini absensi online nanti mahasiswa juga ada absensi sendiri memberikan disiplin di absensi online karena tidak seperti biasanya Bapak ya, jadi kan tatap muka itu absensinya
Yang mengurus bukan dosen ya Pak ya. Jadi tata usaha yang mengurus, yang memberikan absensi tata usaha. Tapi yang kalau online ya kita sendiri. Jadi nanti untuk apa gunanya Pak? Untuk karena absensi ini ada bobot nilainya. Jadi nilainya nanti dimasukkan, diakumulasi ke learning ini nanti. Itu gunanya nanti ya. Ini bobot penilaian tiap-tiap materi. Ini perlu ya, perlu Bapak Ibu atur sendiri dari kebijakan tadi Pak Prof. Terus apakah bobot nilai yang tadi disampaikan perlu diterapkan semester ini atau tidak ya, monggo. Kalau ini yang saya pakai yang kemarin. Jadi ini ada bobot absensi kelihatan dari belakang. Ya ini potongan pertama kehadiran itu absensi bobotnya nilainya 1 sampai nanti ini nggak bisa full ya Pak ya, nggak kelihatan sampai 100. Sampai bawah ini 100 nanti. Ya. Nah ini gunanya pemberian materi juga evaluasi atau penilaian ke siswa ini berupa grading itu penilaian Pak. Seperti juga kita lakukan di ya pembelajaran secara langsung kan mesti yang diharapkan mahasiswa nilai ya nilai itu kan. Caranya ya kita tidak perlu memfokuskan ke materi yang kita berikan dulu ya. Yang penting ya kita berikan apa adanya dulu, materi itu kan jangan terlalu berat, yang penting mereka suka duluan, gitu ya. Suka dulu, kalau kita kasih tugas yang berat, wah, pertemuan pertama sudah nggak mau logik lagi, nanti kedua kali ya. Kasih pertanyaan yang ringan-ringan ini. Ini contohnya ini, kelihatan ya. Ini mas nggak bisa ya. Ya, ini contoh, kemudian nah ini contoh komposisi nilai ini yang penting. Jadi syaratkan tujuan akhir dari learning yang di sisi Moodle itu untuk menyimpan repository nilai Pak. Ya. Nah, jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa mengatur bobot nilai-nilai tugas, ujiannya berapa. Ini saya kasih bobot ujiannya, UAS-nya sesuai tabel tadi itu 25. UTS-nya sebelah sini nggak kelihatan, tugasnya ini 333. Ini totalnya harus 100. Ya, itu yang terpenting. Dengan hasil yang sesuai ini ada nilai absensi ini 1 Pak, absensi. Karena 14 pertemuan, jadi kalau dia masuk terus ini nilainya 14. Ini ada yang 13 nggak masuk 1. Nanti dijumlah oleh sistem learning nilai-nilai itu, jadi kita manual lagi ya, seperti kita mengajar ya secara tatap muka langsung. Habis ujian kita mengumpulkan US-nya mana, WS manual Pak ya. Nah kalau yang ini menghitung sistem learningnya, modelnya yang menghitung. Jadi nanti ini memperingat kerja kita dosen. Jadi kalau mahasiswanya dikit nggak apa-apa Bu ya. Barangkali yang Pak Mukti ini yang FKBU itu mahasiswanya banyak saya buatan ini kemarin. Memperingat sudah. Ya. Jadi nggak perlu ngitung lagi satu-satu. Ini totalnya sekian ya. Nilainya ini dimasukkan ke sistem langitan sudah totalnya itu gitu. Jadi enak itu. Itu saya harapkan tujuan awal learning ini ya. Bapak Ibu harus bisa mengatur bahwa nilai tugasnya harus totalnya 100. Yang kemarin sudah Pak nilainya sudah tinggal saya lihat ujian nanti saya masukkan langitan sudah nggak perlu ngitung kembali Pak. Ini tujuan awal. Ini coba saya lihat. Saya pause dulu ya Pak.
Oh ya, terus saya screen lagi. Ini ya, ini saya coba lihat. Jadi nilai tadi total dari learning tadi ya, itu tinggal kita masukkan ini present penilaian ini ya, ini yang dilakukan. Nah ini yang semester berapa kemarin? Genap ya. Jadi yang di sini instalasi hardware software ini ya. Ini. Oh. Nah ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah nilainya kalau lulus, kalau nggak lulus ya sesuai apa adanya 15 dan 15. Nggak perlu ngitung kembali. Kira-kira enak nggak? Jadi tinggal langsung nulis nilainya di langitan. Tapi harus komposisi nilainya harus benar-benar pas nanti di ini. Tugas satu. Nanti remedi bisa diberikan di situ di settingan remedi apa Pak? Ujian atau itu bisa di setting ujian berapa kali lagi nanti jadinya terbaik. Coba ini saya peragakan dulu Pak ya. Iya. Yang ya nanti untuk pertanyaan untuk ujian ya nanti settingannya bisa di ujiannya tersebut di kuis atau di kuis UAS atau di online ini di sini jadi nggak perlu ubah nanti di ujian itu ada pilihannya Pak berapa kali mahasiswa bisa melaksanakan ujiannya jadi dia melakukan ujian 3 kali 4 kali kita kalau remisi kita bayar lagi misalnya kita maksimal 3 dong kita bayar 2 kemudian tanggal ujiannya di set cuma gitu aja Pak nanti nilai ini berubah sendirinya yang nilai yang terbaik gitu loh jadi kan nggak susah kan bikin soal lagi jadi memperingan gitu loh ya itu contoh yang tadi kasus yang sampaikan kalau remedi gimana bisa masih cara seperti itu kira-kira yang sudah saya lakukan selama 2 semester untuk mahasiswa yang angkatan 2019-2020 kemarin semester 1 sama 2 itu sangat memuaskan Pak Titik karena rata-rata mereka A, B dan mereka disiplin absensi sedangkan kakak kelasnya yang sudah terbiasa tatap muka ya sering terbiasa di lolo terus didulang habis kasih materi ada tugas mereka sudah santai jadi ke-learning kaget Pak jadi kalau kita jangan mengharapkan yang sudah berjalan mahasiswa yang lama itu aktif karena sudah terbiasa mereka ya dikasih materi ada tugas mereka pulang males gitu kan tapi yang semester 1 2 ini mereka malah WA ke saya Pak tugas saya nilainya kok belum dikoreksi gitu loh jadi dengan adanya learning mati Pak, mahasiswa itu bisa memantau nilai kita. Misalnya tadi tugas pertama ya, kita sudah nilai, itu nilainya sudah keluar ke siswa nilainya. Nah, mereka saling bersaing, nggak mungkin jodoh karena apa? Teman saya kok sudah dapat 5, saya kok masih 3, seperti itu. Itu sudah terlaksana di
mahasiswa saya itu. Jadi mereka akhirnya semester 2 nggak ada budaya nyontek juga. Karena apa? Kalau nyontek saya kurang nilainya Pak. Gitu. Wah ini kok sama dengan ini, saya koreksi lagi, saya nilai 2 atau 1. Gitu. Jadi enaknya gitu Pak, ya nggak apa-apa, biarkan dengan udah, tapi ya, lama-lama kan budaya itu akan bisa kita evaluasi juga. Gitu. Itu, jadi sedangkan tadi mana? Coba tata ayatnya mana? Coba. Ini saya contohkan, ya saya wajib. Ini saya demokan dulu, Bapak Ibu ya. Ini saya gunakan, ini kalau di all course ini sudah saya buatkan seluruhnya untuk semester ini, semester dasar ganjil ini ya. Ini ada di dalam kategori fakultas, ada prodi, kemudian ada tahun ajaran. Ini sampai 2017 Maret saya sudah aktif, juga aktif barangkali sudah aktif juga ini. Ini yang baru saya buatkan tahun ajaran kemudian semester. Ya, ini sudah saya berikan template-nya semua. Sedangkan ini saya demokan dulu ya. Kemarin untuk instalasi hardware software. Ya. Ini ya. Gimana Pak untuk memberikan, nah ini untuk pemberian aplikasi sub yang integrasi dengan learning rumah ini diberikan di awal saja. Ini di sini di sub ya, atau nanti bisa ke salah satu topik di sini ya. Ini saya ringan ini Pak materinya. Barangkali kalau masih kesulitan ya kasih aja referensi ini dari website, ini referensi video, kasih tugas dulu kalau memang masih awal-awal ya. Ini ya. Ini ada dari YouTube, ini hasil tugas yang terbaik ini saya berikan di sini nanti. Ini jadi tugas mahasiswa yang sudah terkirim saya tampilkan juga supaya memberikannya mana kayak soal ujian kunci jawaban gitu ya Bu ya. Itu ini hasil tugasnya mahasiswa loh, tapi praktis ini juga. Jadi setelah saya kirim, saya nilai, saya share lagi di dalam topik tersebut. Ya, nah ini jadi mereka juga bisa setelah mereka kirim tugas ini saya share lagi. Ini saya harapkan harus lebih aktif soalnya nih supaya mahasiswanya juga suka gitu, diperhatikan kan ya. Ya ini hasil tugas yang 6 ini dia kan ngirim. Nah, ngirim saya simpan, kemudian saya share lagi ke sini. Mau buat materi lagi tugas mereka saya share lagi. Mereka suka, oh hasil temannya seperti ini, nilai saya Pak seperti ini gitu. Jadi dengan ada rasa kepedulian kita saling mengoreksi ya, penilai itu mereka suka Pak gitu loh. Apalagi cepat koreksinya. Itu banyak kali 3 kali sudah kita nilai. Mereka suka gitu. Ini jadi ini saya kirim balik lagi mereka. Nah, padahal ini Bapak Ibu loh materinya ini loh saya masih belum siap dari YouTube. Nah, saya kasih tugasnya jaga siswa. Nanti tugas ini hasil itu kasihkan ke semester depan kan bisa Pak ya. Nah, gitu aja kan ya.
berikan ya trik-trik seperti itu. Nggak perlu Bapak Ibu bikin materi sendiri ya. Nah, berikan tugas di angkatan yang awal kita simpan sebagai arsip, nanti di semester depan kita gunakan sebagai materi kita. Iya, bisa jadi seperti itu. Ini tugas 6 ini coba ya. Ini tugas 6. Buatlah rangkuman 3 slide lobby dalam format file presentasi slide PPT atau PPT. Ini saya nilai, ini partisipan, saya mahasiswa saya 11 ya, yang sudah mengirim tugas 11 sudah. Hasilnya tadi itu. Ini kalau Bapak itu punya trik ya, waktu bikin materi butuh waktu ya. Ya, seperti itu bisa. Ini jadi itu hasilnya baru ini saya buat hasil tugas yang terbaik ini presentasinya mereka ini. Bagus-bagus ini ya. Jadi lama-lama nanti semester 1 tahun lagi jadi buku Pak ya. Jadi tanpa kita yang membuat, tinggal kita koreksi ya kan Pak. Ini trik saya, materi belum siap tapi saya kasih tugas gitu. Nah nanti materi yang ini nanti saya gunakan untuk semester depan gitu loh. Itu bisa ini. Tapi saya berikan ini sama-sama karena menghargai hasil karya mereka. Iya. Iya Pak. Masih. Pak Dian itu yang Zoom-nya itu apa? Terus Zoom atau pakai Google Meet atau pakai Google Classroom? Classroom itu juga ada Zoom-nya gitu. Ini ya? Bisa. Ya, apa harus itu? Ini Zoom-nya harus Zoom meeting yang memberikan itu yang punya akun yang full version, maksudnya full version itu yang sudah beli bulanan. Ya. Kalau yang masih free nggak bisa. Nanti dimasukkan ke katalog itu kan sudah diberikan dari pihak usaha. Pak Hari, katalog itu sudah diberikan yang full. Nanti ngisi ke dosen masing-masing prodi ke learning-nya. Jadwalnya jangan sampai jalan Pak. Nggak jalan. Ya kemarin saya konfirmasi dari Desi Pak, ini ditangguhkan dulu, nggak beli tiap bulan tapi beli tahunan. Kemarin saya sudah konfirmasi sudah diberikan tanggal kemarin. Jadi sekalian pakainya setahun bayarnya itu lebih murah Pak. Kemarin cepat ditangguhkan, nggak dibayar, makanya nggak jalan. Ya, nanti coba dicek lagi apakah sudah perlu nggak Zoom-nya ya. Gitu. Itu harus prodi yang menjadwalkan ke tiap-tiap dosen akunnya itu prodi. Kalau Zoom sendiri bisa. Kalau Zoom sendiri bedanya dengan itu kan tahu kira-kira Bapak bedanya. Nah, bedanya kalau Zoom terpisah itu tidak ada komponen nilai. Ngerti? Bisa saya pakai Zoom sendiri, tapi nanti mahasiswa aktif yang ikuti kan perlu kita nilai. Kalau nggak nilai mereka nggak mungkin mau ikut. Dan juga kurang ini bisa masuk ke penilaian Pak, integrasinya. Integrasikan kalau ini ya. Saya coba nilainya otomatis Pak nilainya ini. Ini ke mana? Ke grade ini ya. Ya. Ke grade ini penilaian siswa. Saya coba lihat. Ini tugas 12. Mana yang Zoom-nya? Oh ini setiap pertemuan saya kasih tugas. Ini mahasiswa saya kelas kali ini ya. Tiap pertemuan ada tugas ini. Ya. Oke. Kalau ini gambaran saya setelah jadwal ada yang namanya 100%, ada yang itu meninggal, kasih apa enggak? Iya Pak. Ini saya kasih gambaran dulu karena kalau nggak tahu pemahaman telurnya gunanya apa, sebetulnya kan apa? Ya. Ya. Ya, ayo Pak. Nanti sama Pak Agung. Ya, Pak Agung. Kalau mau perlu ya kosong yang kurang. Tapi awalnya saya beri gambaran dulu ya. Itu supaya semangat ya. Apa sih? Semangat Bapak. Semangat. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Ya.
Oke, mau nggak Pak Setiawan? Itu teknik ya, Bu ya. Jadi ya, oke Pak. Kalau memang kurang ya, ini saya kasih gambar dulu. Oh enggak, diatur sama Sunurin sama Pak Agung Pak Setiawan. Itu fakultas saja Pak Setiawan ya. Ya, ini ya. Ini tadi zoom-nya yang mana nilainya ini Pak, zoom-nya. Jadi ada bedanya gunakan zoom di luar e-learning dengan di dalam, bahwa kalau di dalam e-learning itu mengandung bobot nilai. Ini saya kasih nilai 3 maksimal zoom. Jadi kalau dia langsung masuk itu nilainya langsung 3, nggak terlambat. Kalau terlambat setengah jam, 10 menit nilainya sudah beda. Nah, ini langsung 3, dia otomatis. Ketika mahasiswa ikut menjadi ikut absen dan perkuliahan langsung keluar. Absensi beda lagi. Absensi beda. Mana? Absensi beda ini. Ini yang penilaian Zoom ya. Kalau absensi ini beda, Ini di sini, Pak. Mahasiswa diharapkan setiap jadwal kuliah ini ngeklik. Nah, mana? Ini absensinya, klik di sini. Jadi harus ngeklik pada saat jadwal kuliah mahasiswa itu sendiri. Kalau Senin jam 8 sampai jam 10 malam ya, itu harus itu. Selain itu dia tidak aktif, nggak bisa absen, jadi nggak bisa ditipu gitu ya. Nah ini, jadi diklik ini pada jam kuliah, nah, nanti langsung masuk. Ya, nanti ini tanggal sekian, nanti dia sakit atau absen atau masuk ada pilihannya gitu ya. Ini mengandung bobot nilai karena yang dicari mahasiswa itu kan nilai Bapak, semangatnya kan dari awal nilai. Nah, kita sebagai dosen gimana supaya capaian materi itu ya pembelajarannya sesuai dengan tujuan kita. Absensi itu bicara apa? Kedisiplinan ya. Saya kasih bobot berapa ini. Ini session saya, ini saya cerita ini Pak. Ini absensi tanggal berapa? 25 Februari ini. Kalau dosen bisa mengedit juga bisa. Misalnya ada kompensasi, Pak saya sakit, misalnya Pak, saya dikasih nilai 0 ya. Bisa ini ada edit tergantung dosennya, misalnya di sini. Bisa Anda lihat di sini. Ini diklik, nah ini. Ya. Nah ini ya, ini ada bagus. Jadi self recording itu di absensi untuk absensi sendiri, absensi orang sendiri. Nah, jadi yang tidak absen, nah ini tahun ini ya, contohnya ini. Jadi dia tidak absen, nilainya dia nol. Oke ya, ini contoh absensi. Oke, kira-kira ada pertanyaan berkaitan dengan ini dulu Bapak Ibu yang saya harapkan benar-benar dihitung. Ini, jadi bobot nilai ini harus benar-benar dihitung setiap tugas. Pak, tugasnya tidak sesuai dengan punyanya Pak Tio, barangkali saya tidak teman ada tugas ya. Bisa Anda share di sini. Jadi Anda harus bikin tabel Bapak Ibu di sini, kehadiran totalnya 14 ya. Nanti akan dilihat di absensi sini. Dicoba saya untuk mengedit, ini harus diklik tuh editing on. Ini kira-kira yang untuk mengikuti secara online saya tidak bisa memahami ya. Kalau nanti ada masalah atau kesulitan bisa hubungi di lain waktu atau langsung dari WhatsApp. Ini absensi, ini komposisi nilainya bisa dilihat dari sini.
ya, SD. Ya. Nih ya, ini di grade nilainya sini. Ya, absensi 14 ya. Nanti saya back. Kemudian tugas ini, tugasnya bobotnya berapa? Anda harus ini ya, bisa diedit dari editing setting bobot maksimal nilai untuk tugas satu gimana Pak? Gimana ini? Ya, ini maksimum grade 2. Jadi itu yang harus benar-benar Bapak Ibu setting dengan benar. Nah, itu nanti totalnya bisa lebih dari 100 nanti ya. Ada itu. Kalau enggak di set tugas 1 berapa maksimum grade-nya, tugas 2 ya. Ini harus di setting benar-benar supaya tidak terjadi kesalahan hitung, karena sistem akan menjumlah otomatis gitu loh ya. Itu ada yang dosen yang lain barangkali ada, tapi ya namanya belajar ya, nggak apa-apa. Nanti kita manual diskon atau kasih presentasi. Ini yang saya harapkan. Ini kalau sudah, jadi ini ada juga dari Zoom. Ini ya tadi mana yang Zoom ya, bisa untuk tatap mayanya. Ini saya berikan di sini. Nih, yang pertemuan 11 Pak. Ini saya berikan di sini. Bobot nilainya berapa tergantung. Pak, saya Zoom-nya saya kasih nilai 10 ya, mau silakan. Nah, ini ada terjadi ini kenapa? Karena Zoom-nya enggak full. Jadi yang bisa ngedit itu yang punya akun yang full version gitu loh. Kalau saya tadi loginya kan enggak full ya nggak bisa gitu. Ya. Ini harus loginya full. Di mana? Aplikasi Zoom-nya ada yang free, ada yang berbayar. Jadi harus yang beli yang full maksudnya itu. Nah, ya, jadi yang berbayar itu yang full, yang dari itu yang Kapolri sudah Pak. Kapolri. Pak Dekan barangkali juga ikut, saya nggak tahu ya. Yang jelas Kapolri itu membagi Zoom-nya ke dosen-dosen tersebut. Ya, jadwalnya itu nanti yang bagi. Ya, itu harus nanti Kapolri dimasukkan sebagai manajer di mata kuliah kita, yang misalnya nanti Pak disetkan pertemuan ke berapa pakai, nanti diset tanggalnya. Jadi nanti di akhirnya nanti tanggal 30 nanti jadi maksimal penggunaannya. Itu yang diharapkan dari mahal itu kan. Enggak ya rugi bayar tiap bulan sekian tapi nggak digunakan ya. Jadi itu aja. Kalau Zoom saya rasa kebijakannya dari rumah bagus, cuma satu Kapolri berarti tiap dosen dikasih ya Pak ya. Pak, ini Pak, itu kan akunnya hanya satu di Kapolri. Padahal pada waktu yang bersamaan itu banyak dosen yang menggunakan. Gimana tuh? Ya harus mengalah di pertemuan berikutnya. Kan tidak tiap pertemuan kasih kasihan Pak mahasiswanya ya. Kalau tiap pertemuan menggunakan Zoom, pulsanya mahasiswa kasih ya Pak. Saya aja mahasiswa saya keberatan Pak pakai Zoom, nggak usah, ya udah. Cuma satu ini pertemuan keberapa saya kasih. Tergantung kebijakan mahasiswanya keberatan apa tidak. Apakah sudah cukup diberikan materi secara satu arah gitu ya. Maksudnya materi, kita memberikan materi, mereka memberikan tugas. Tapi kalau materi bentuknya dua arah, ya seperti tatap maya itu kan dua arah, kita menerangkan tidak bisa diterima, mereka langsung bertanya. Ya, itu kalau monggo Bapak Ibu pingin seperti tatap maya, ya dikasih aja nanti pertemuan keberapa Zoom-nya ini. Dan ada ini Pak, saya belum tahu nih Pak cara distribusi akun dari Kapolri itu belum tahu. Karena begini Pak, saya katakan dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali. Kebetulan hari Rabu Pak ya. Nah itu padahal hari Rabu itu untuk prodi manajemen yang menggunakan Zoom itu bukan hanya 1 dosen, tapi mungkin ada 5 mata kuliah atau 6 mata kuliah pada
pada waktu yang sama, sore atau pagi. Dan terus untuk membaginya dari kaprodi ini gimana? Terus muatannya berapa jam, berapa menit nggak tahu. Ini yang saya belum tahu ini seperti apa baginya. Karena gini Pak, saya pernah kebetulan, Bu, saya pakai Zoom sudah sepakat sama teman-teman untuk pertemuan dari ini. Oh ternyata setelah saya akses hanya kira-kira 3 atau 5 menit itu sudah tidak bisa. Sudah bisa dipakai Pak. Dan mungkin. Terus akhirnya saya lihat ibu tidak bisa. Oh pakai Meet Pak gitu. Terus akhirnya saya pakai Meet gitu. Satu apa sendiri. Nah, ini gimana ini distribusinya? Ya. Kita belum tahu. Garis besarnya kan itu kan kebijakan tiap-tiap kaprodi beda-beda Pak. Ya, ada yang frekuensinya banyak digunakan, kalau Pak kasih banyak, bisa nanti koordinasi dengan kaprodi lain. Saya teknik jarang gunakan. Tak pinjam Pak D, dipakai enggak? Bisa. Oke, kosong. Enggak. Lalu itu ya kan, untuk kaprodi lain. Masa kaprodinya 12 pakai semua kan enggak ya? Bisa disiapkan, bisa seperti itu Pak. Sayangnya kaprodi itu kalau meminjamkan nggak izin dulu sama fakultasnya. Jadi begitu dipinjamkan orang yang fakultas butuh, yang mahasiswa dosen fakultas itu butuh, dipakai orang lain, nggak benar itu. Makanya sebelum awal kuliah itu harus kita schedule dulu ya, barangkali nanti ada pembagian ya. Tata maya memakai sistem learning, jadi nanti kalau sudah terjadwal, nanti tidak bisa dipakai Pak. Saya pernah jajan di pakai, pinjam sama ya karena koordinasinya masih kurang Pak ya, penjadwalannya itu aja yang kurang. Jadi lebih baik nanti ada waktu sendiri Pak Rasino untuk penjadwalan yang memakai Zoom di learning kan sudah saya terangkan gunanya apa sih gitu. Kok ditaruh di learning karena ada bobot nilai. Bapakku nggak usah susah-susah nanti kemarin yang ikut Zoom itu yang nggak masuk siapa saya kasih nilainya kan ya beban kan ya Pak ya. Kalau di sini kan langsung, kalau nggak masuk nilainya 0 langsung. Itu loh, itu kelebihannya. Itu otomatis tercatat ya. Iya otomatis. Jadi ada bobot nilai. Ya, ini dulu gunanya itu. Nah, gunanya apa? Ada Zoom di learning sebagai pengganti tatap muka pembelajaran 2 arah gitu loh. Saya kangen kalau secara 1 arah ngasih materi tugas 1 arah kan ya. Pak Tuan ini kurang berkualitas lah ya. Kita kasih Zoom aja supaya mereka ya itu kalau Pak Edi ingin seperti itu kasih tiap pertemuan nanti 2 kali aja ya kasih Zoom. Enggak, silakan. Ya. Yang penting nanti mempermudah nilai otomatis ada nilai. Kalau nggak ada nilai malas Pak nanti. Ya kan awal pertemuan barangkali pakai Zoom nanti kok nggak masuk nilai ya saya kemarin aktif Zoom. Ada mereka seperti itu Pak. Nih, ini contoh ya. Ada gambaran ya sekarang ya. Penggunaan learning itu memang kita sifatnya blended learning karena tidak full, jadi tidak ada tatap maya atau tatap muka sama sekali, tetapi tetap campuran karena kita masih menggunakan menggunakan prodi yang memang langsung kan, bukan full karena full memang harus izin prodi baru, dosennya baru Pak. Kalau full learning ya, kalau ini blended jadi campuran, jadi bisa Anda gunakan tatap maya ini di sini Zoom juga memakai ini memakai materi kemudian tugas. Yang saya harapkan Bapak Ibu tadi dari Toplus ada komposisi ya, Bu Nurul ya. Tadi kebijakannya gimana Bu Nurul? Misalnya tugasnya berapa persen, absensinya nanti bisa kita edit di lain waktu, nanti bisa kita share dulu ya. Itu dulu. Jadi nanti mahasiswa itu ngirim tugas lewat kalau sama dengan namanya masing-masing. Iya. Iya. Terus kita motornya ke mana? Untuk tugas ini barangkali saya beri gambarannya.
Ini tugas nanti di sini ya Pak ya. Ini ada tugas ya. Ya. Nanti ada settingannya di sini saya berikan gambaran saat Bapak Ibu membuat ini ada suatu konfigurasi bahwa tugas bisa ya kita terima tugas dari mahasiswa mulai tanggal sekian 25 Februari 2020 sampai 3 Maret. Ini due date ini kitanya kalau kita mengumpulkan dia nggak bisa ngirim lebih dari tanggal tersebut. Jadi nanti hasilnya oh ini Pak tergantung tipe tugasnya ini Pak, tipe tugasnya ini. Kalau online test tipe kita ketik langsung ya, ketik langsung jawabannya di situ. Tapi kalau ini submission baru bentuk file, mereka upload file mahasiswa ya. Ini ya, ini saya kasih contoh. Kalau upload file seperti tadi ini, yang mana tadi, yang video tadi ya, tugas ini ya. Ini Pak ya, contoh. Ini saya coba settingnya itu nanti tugasnya dosennya, tugasnya tipenya apa? Dia langsung tulis jawaban atau bentuk file upload. Ini sampai 7 April tipenya ini file. Jadi mahasiswa harus memilih file. Tipenya apa? Ini tipenya PPT ini. Ini nanti Bapak Ibu bisa memilih. Oh tipenya harus PDF dari sini nanti. Ini bisa dipilih ya. Ada gambaran. Nanti kalau ingin bisa nanti ada workshop ya, saya kasih gambaran dulu ya, bisa dimengerti ya Pak? Ya ini tipe tugasnya. Ini nanti untuk menilainya gimana Pak? Nah, coba saya cancel. Untuk nilainya, penilaiannya ini diklik langsung tugas 6. Nah ini baru di grade. Grade itu dinilai Pak. Kalau Bapak Ibu lebih ingin praktis Pak, saya itu mengajar tidak ada waktu Pak. Kalau koreksi mahasiswa saya banyak, kasih tugas itu butuh kuis Pak. Jadi otomatis nilainya keluar gitu loh. Tinggal kita diam aja. Ya jawabannya itu langsung, kalau ini langsung otomatis nilai. Kalau kreatif ya bisa itu. Ini kan ada tugas, terus itu ada kolom. Itu saya apa mahasiswa ambil namanya sendiri, tugas wah apa jadi satu di kolom itu tadi satu-satu di kolom tugas berapa 6 ya, tugas 6 ini kan ini contohnya ya. Mahasiswa setelah ngirim nanti ini ngirim ya, ini yang ngirim tugas 6 itu mereka nggak pakai ini apa namanya itu dulu Pak, karena ada kalau nama mahasiswa yang absen itu Pak. Oh yang di grade tadi ya Pak Ya, yang ada absen tadi itu dulu. Absen beda lagi Pak, absen beda lagi. Absen tadi situnya harus tiap jadwal kuliah ya Pak ya. Ini tugas ini tergantung kita. Mengumpulkannya tergantung dosennya. Kalau saya tugas itu saat awal kuliah, saya buka tugasnya sampai seminggu Pak. Setelah seminggu dia nggak bisa ngirim tugas karena ada yang kerja Pak, alasan saya kan. Itu. Iya. Iya, ini tugasnya kita koreksi satu-satu ini Pak. Ini koreksinya ini klik ya. Nah, tugasnya ini nanti di sini. Nah, ini dibuka tugasnya. Nah, oh, baru kita lihat oh yang seperti ini. Baru kita apa? Kasih nilai gitu. Tadi. Ya. Jadi bagus ini baru kita kasih nilai. Gimana nilainya di sini? Wah, ini enggak jelek, ini kasih 2 aja. Ya, kan gitu. Ya, ini satu-satu, Pak. Mahasiswa tidak bisa lihat nilai mahasiswa lain, ya, dia bisa lihat nilainya sendiri. Gitu di sini. Nih, ini saya cancel. Tapi nggak bisa lihat ya, tugasnya orang lain, nggak bisa. Mahasiswa, ya. Jadi hasil karyanya mahasiswa lain itu bisa nggak dilihat sama mahasiswa lain? Ada yang bisa dan nggak tergantung settingannya nanti Bapak. Di ini ada pilihannya. Defaultnya ini coba saya lihat, nggak bisa defaultnya kayaknya. Ya, grade-nya itu di sini. Ya, itu sampai terakhir ini saya lakukan gitu Pak. Ya, nah tadi. Jadi kalau memang untuk sementara seperti ini, nah, ini
Sederhana Pak, saya ini tidak ada sama sekali materi Pak saya. Ya. Tapi materinya diwakili oleh Zoom tadi ya. Nah ini ada bobot nilai gitu. Ya. Ini nggak ada materinya gitu. Materi disampaikan dalam bentuk praktikum menggunakan Zoom meeting. Ini dijadwalkan oleh Kang Robi atau yang mempunyai akun Zoom yang pro yang Surabaya tadi. Ya. Selesai dijadwalkan. Langsung otomatis nilainya keluar masuk. Masuk. Biarpun kita tidak nilainya nanti kalau dia nggak masuk, nggak aktif Zoom 0 gitu. Tapi ya Pak ya seperti itu nanti pokok nilainya nanti kalau nggak ikut 0 nilainya. Kalau ikut, nah ini tadi saya contohkan praktikum 11 ya Pak ya. Ini ada Bapak Ibu namanya sendiri praktikum 11 atau apa ini. Coba saya cek ke grade-nya tadi grade ya. Nilainya nih, saya lihat ini mahasiswa ini grade berapa nih? Yang ini ya, praktika 11 nih. Ini yang aktif ini cuma 1 Pak. Ini pada saat saya on langsung nilainya 3. Yang lainnya 0, terlambat 0. Nah, saya manual, saya nilai manual 3. Yang penting masuk. Yang nggak masuk ini mana? Yang nggak masuk ada ini. Ini saya nilai 1, nggak ikut soalnya. Ya, nah itu. Nanti kan terakumulasi terjumlah oleh sistem learning itu total nilainya harus ini totalnya ini kita bisa lihat. Enak dong ya, terakhir nggak perlu koreksi lagi. Ya, mahasiswanya banyak. Kalau saya pakai itu, pakai Google Classroom, pakai WhatsApp. Terakhir yang kesulitan Bapak mahasiswa harus koreksi. Tugas 1 mana juga hanya kecuali atas ya. WA 1 mana tugas 1 ya. Belum lagi ya Bu ya. Barangkali kalau WA itu kesulitan, story-nya kalau ke atas tuh scrollingnya terlalu lama. Nah, kalau ini sudah enak. Gitu. Lembar jawaban, uji jawaban. Yang tugas Pak. Kalau tugas tergantung Pak ya. Kalau saya tugas uji jawabannya karena tugasnya tidak ada ini kreasi tadi membuat slide ya itu. Kalau pertanyaan di sini Pak, oke bagus ini. Kalau berupa pertanyaan di sini Pak, ini saya masih bentuknya yang kuis itu di UTS. Coba saya buka ini Pak ya, UTS ya. Ini berbentuk pertanyaan. Saya buka dulu. Ini settingannya di sini Pak. Kalau tugasnya bentuk kuis, monggo Bapak Ibu jadi bebas, nggak perlu koreksi ya. Otomatis nilai keluar tanpa dikoreksi. Kalau kreatif Bapak bisa tugas jadi kuis. Ini di sini ada settingan mana ini? Review. Nah di sini ya. Kalau jawabannya dikeluarkan, nah ini ya. Di sini ada return correct ya ini. Nah ini apa ini? Discorrect for text ya. Nah, atau yang benar atau yang jawabannya kata kuncinya dikeluarkan nanti. Di sini bisa disetting. Kalau saya nggak saya setting karena jadwalnya ujian saya kasih durasi 1 hari Pak. Jadi jadwal ujian sekarang jam 8 nanti sampai jam 8 besok sudah saya stop karena ada yang kerja shift gitu Pak ya. Nah, diharapkan nanti khawatir ada yang juntuan. Nanti setelah tanggal itu Bapak bisa keluarnya jam. Setelah tanggal itu kan bisa ini. Ya Pak, maksudnya gitu ya. Di sini nanti settingannya ada di sini. Bisa muncul, nilainya gitu. Ya. Ini saya lihat ya, nilainya di mana ini? Nilainya tadi ini. Di grid ini coba grid ya. List. Coba saya keluarkan dulu. Ini Pak. Untuk tipe kuis. Nah, ini ada hijau. Hijau itu standar kita karena UAS saya kasih bobot nilai 25 maksimal. Lulus itu paling tidak 16. Ini saya coba klik ya. Show report. Nah ini Pak. Otomatis nilainya ini 19 ya. Waktunya 57 menit 17 detik
Dia mengerjakan ada reportnya, lengkap sudah ya. Ujiannya ini. Ini kopinya tanggal 30, finish ya. Ini ada semua. Waktunya 18 menit, nilainya 20, ada reportnya lengkap gitu loh Mas. Di sini 1 Juli 18 menit. Jadi kalau mereka ya ada kecurangan barangkali contek itu kelihatan, Bapak kan bisa analisa ya komputer forensik itu kan ya. Pada saat jam kok sama ini nilainya kok sama ya. Wah, kita etik aja kurangi bisa gitu Pak. Ya kan bisa kan kayak kita. Durasi waktunya di settingan tadi Pak ini Pak. Di settingan sini tadi Pak, ini Pak. Ini Pak, saya gunakan standar mulai ini jadwal ujian ya. Ini saya tanggal 23 sampai plus kuisnya 1 hari tanggal 15, 20. Monggo. Tapi ada barangkali Pak Mukti ya Pak Mukti kasih durasi kemarin ujiannya berapa durasinya? 2 jam aja. Pancasila karena bisa tentuan Pak. Oh jam itu enggak ya sudah di close gitu. Kalau saya 1 hari kasih anak yang kerja soalnya Pak, saya sih malam ya. Monggo terserah kasih durasi 2 jam. Pada saat itu jam ujian ya Pak ya. Setelah itu ditutup sudah nggak bisa ujian. Bisa ya. Ini durasinya di sini Pak. Berapa menit? Ini 90 menit Pak. Ya, gambaran dulu ya. Jangan ada gambaran settingannya di sini. Ini kasih grade-nya ini maksimal tadi 20, lulusnya 12. Yang banyak sekali nih. Kalau Pak Mukti NKBU barangkali banyak kelas paralel, jadi nanti gunakan grup, ya, jadi grup. Barangkali itu yang saya berikan gambaran apa sih keunggulannya menggunakan learning sistem model dibanding yang lain ya. Contohnya memperingan kerja dosen dalam hal penilaian sebagai kalau ini sebagai repository untuk menyimpan nilai, menyimpan materi, jadi nanti menyimpan materi bisa kita gunakan di semester tahun ajaran masa datang. Ya, bisa di backup Pak nanti. Seperti ini saya backup juga. Nggak usah buat dari awal lagi gitu loh. Jadi enaknya di situ. Ini ada fasilitas backup juga Pak. Ini materi tahun berapa ini? Jadi kalau Bapak Ibu merasa aduh kerja lagi sudah ajaran baru. Jadi yang lama-lama ini bisa di backup. Ya. Ini, ada pengenalan komputer ini. Saya klik aja backup, masukkan ke tahun sekarang. Sudah beres, tinggal mahasiswanya dihapus Pak. Ya, yang lama kan dihapus aja ini. Ini sudah ada nih. Ini tinggal di backup aja. Ini ada fasilitas backupnya di sini Pak. Nanti saya ajarkan juga backup. Ya, ini backup semuanya termasuk include user enggak? Enroll nggak usah udah. Ini bisa aja. Nanti hasilnya direstore ke ajaran sekarang. Ini kan hanya berapa menit sudah siap materi kita. Tinggal setting tanggalnya aja. Itu kelebihan kedua. Ya, kelebihan pertama tadi memperingan penilaian ya. Mahasiswa kedua menyiapkan materi dengan cepat dengan adanya backup materi yang sebelumnya pernah kita buat. Ya. Ketiga tadi apa? Di learning pengganti tatap maya, tatap muka bisa digantikan ke Zoom, integrasikan ke learning tadi. Kelebihannya tadi Zoom ada bobot nilai, kemudian terjadwal. Ya. Kalau tidak, kalau nggak menggunakan learning, ini mahasiswa akan bisa tahu Pak jadwalnya tadi di sini. Jadi mahasiswa akan sering-sering melihat di sini Pak. Mana tadi ini? Iya. Di sini ini arsip ini. Yang dulu absensinya lama seperti ini nggak perlu sih caranya Pak. Absensinya sudah nanti di atas sudah ini
buat kan gitu. Absensinya ini sudah di atas, sudah diwakili. Jadi kalau nggak buat ini ketahuan ya kosong dia. Nggak buat learning, iya absensinya kosong, lognya. Jadi nanti juga dari pihak rumah bisa mantau kerjanya Bapak Ibu. Ada lognya tuh dosen ini aktif di learning, mahasiswa ini aktif. Bapak Ibu bisa periksa mahasiswanya, kalau nggak aktif itu ada yang fakultas teknik itu dihubungi Pak supaya semangat gitu loh. Kenapa kok nggak aktif? Nah, Pak saya kesulitan. Pendekatannya kan enak ya dari lognya ini. Kalau Google Classroom ada nggak aktivitas siswa ini tahu bahwa dia aktif, ada dulu. Kalau siswa itu aktif di Google Classroom ada reportnya, sering masuk nggak ada. Nah itu harus itu juga dipantau. Jadi keunggulan lain ini bisa saya lihat di log ini ada report ya, user mana di sini ya. Kalau saya admin nanti bisa ke admin juga bisa, ini ada lognya. Statistik report ya, event list ini ada statistik, ini ada. Jadi dari sini bisa melihat aktivitas seluruh ya. Ya ini semuanya atau ekonomi, industri atau semuanya aktivitas. Satu minggu, oke. Ini bisa 1 minggu. Ini ada lognya, gitu ya. Ada grafiknya, jadi bisa melihat keaktifan dosen atau mahasiswa bisa dilihat. Per minggu bisa. Nanti Agustus ini studennya berapa yang aktif 117. Manajernya, guysnya mana siswanya, student yang aktif 2 hari. Ini 18 Agustus 2029 yang bisa memantau gitu ya. Itu kelebihannya ke 3. Ya, kira-kira gitu. Ada gambaran yang lain? Dengan adanya gambaran saya, gimana? Bermanfaat nggak alat yang dimodel itu? Ini loh, bermanfaat ya? Ini loh. Mohon maaf ya. Kita ini kan orang hukum, mungkin peristilahan itu yang penting tahu ya. Jadi istilah meskipun bahasa Inggris, walaupun kita tahu terjemahnya, tapi kan peristilahan dalam apa? Dalam e-learning sendiri kan berbeda maknanya dengan bahasa Inggris. Jadi kan istilahnya juga penting. Istilahnya apa itu? Dashboard, setboard. Oh, bisa. Ini Pak bisa diganti bahasa Indonesia ini atas ini. Kalau kesulitan ya. Ganti bahasa Indonesia, lo sudah beranda, ya beranda jadinya. Maksudnya Pak Aktif beranda itu orang. Kadang-kadang kita di situ itu kita nggak paham. Ini ada terjemahan kan, cuma aneh kalau Indonesia ada dashboard ya dashboard ini ya. Ya seperti ini kalau bahasa Indonesia Pak. Jadi kan kata-kata dari bahasanya itu memang nggak juridis ya. Iya. Jadi apa istilah teknik apa itu IT dan kita nggak paham. Iya, ini ada fasilitas ya Pak ya. Bisa membantu kan ya Pak ya. Cuma dia itu tidak seluas ya aslinya dashboard. Oh ya. Ini Istilahnya di situ. Tapi kan nggak melanggar pasal loh Pak. Dan yang nanti diharapkan Pak, jadi nanti dengan DSI Gunungin ya, jadi nanti mahasiswa baru yang datang di Langitan sudah nanti masuk ke masing-masing. Diharapkan tahun rencana depan nilainya tidak juga manual, nanti dari hasil total lagi learning langsung masuk wanita, jadi mengurangi beban kan nggak perlu ditagih lagi oleh TU ya Pak nilainya mana ya kan gitu ya kan, jadi otomatis semua ya Pak ya. Nah, asalkan hitungnya ini harus benar Pak, bobot nilainya ini jangan sampai salah lagi coba ada barangkali
Tapi kalau nggak Yang lalu jebol itu Pak. iya, ini Inggris ini bagus. Pak, dia biasanya itu kan Zoom kita, itu kan sudah 1 tahun ini bisa masuk ke rekening kita ya, Zoom. Ya. Semua bisa masuk ke rekening mana. Mungkin kita nanti koordinasi bahwa Zoom itu boleh sekian persen digunakan oleh dosen. Bagian dari e-learning tadi tidak harus selalu pakai Zoom. Karena e-learning kita bisa tertutupi oleh Zoom nanti kalau semua dosen pakai Zoom. Karena Zoom itu kan sama aja kayak bagian dari jalannya tentang cepat, cuma dilakukan kan begitu. Sedangkan yang paling penting kan e-learning kita sendiri itu loh Pak. Itu mungkin nanti kalau memang diizinkan kita sepakat, Zoom itu boleh dipakai sekian persen di antara e-learning rumah yang sesungguhnya. Jadi pakai Zoom aja udah bisa, pakai ini aja bisa. Tapi kan yang paling jelimet e-learning kita sendiri kan itu sudah ada sama aplikasinya dengan yang dimasukkan. iya. Jadi yang mungkin ini Pak Dion, ini kan jujur aja saya pakai 4 kali berkaitan dengan e-learning ini ya. Akan tetapi dia aksen aja kesulitan, ada yang masih dengan catatan ada yang masih kesulitan aksen. Nah, saya tanya di dalam tatap muka itu ya, nah ini memang sepada ini kan ketentuan dari pusat, dari PIK, Barisan. Ya Pak, tapi sekali waktu dipandu pakai Zoom agar supaya kita tidak itu. Iya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa baru, nah ini sosialisasinya dan apakah tidak ada panduan masa baru sama sekali Pak ya? Untuk masuk ke aplikasi ini kira-kira bisa apa enggak? Ini Pak. Kalau masa selama kan tidak bisa minggu sekarang, minggu besok, insya Allah 4 pertemuan 1 bulan nyantol dia. Iya. Tapi kalau untuk masa baru sama sekali, ada nanti tanggal 9 itu kan kuliah perdana. September maksudnya. Iya. Ya, makasih untuk yang masalah ini panduan mahasiswa baru ini sudah saya siapkan kemarin ya, baru cara registrasi ya ini. Nanti saya tambahin cara absensinya juga ada. Saya ucapkan yang baru. Tapi kalau ada kesulitan, monggo langsung dikoordinasi kapan bisanya ke saya nanti saya bantu. Karena itu harus kita layani cepat. Karena kalau minat itu kalau kita abaikan itu nanti males sudah seterusnya ya. Jadi mau 4 jam ya, monggo silakan ya. Kalau nggak ada waktu bisa Pak Ipat ya bisa Pak ya. Macamnya sih. Tapi kan yang itu Pak, atas bahwa kita sudah mensosialisasi dan kita sudah dari beberapa waktu yang lalu seperti kemarin itu welcome student itu loh Pak, dia kan tadi sudah menerangkan apa itu ilmu rumahan. Terus nanti Rebo juga ada kan tiap tahun, tapi juga dikasih kesempatan untuk sosialisasi terkait dengan PJJ kita. Jadi mungkin insya Allah kalau masih baru tidak terlalu kesulitan lah Pak, insya Allah bisa. Karena dimanapun kan masih kita pakai ilmu. Ya nanti monggo diberi masukan Pak Kasino ya, barang panduan nanti tambahnya cara absensi ya. Nah, apa nanti kalau dari panduan yang ada nggak bisa memakai Zoom. Tapi kalau mahasiswa sekarang sudah aktif pakai handphone masa ya tidak bisa. Kalau dulu sih beda ya. Diajari teknik itu sulit. Sekarang pakai manual aja. Kita Pak Dirjen kita Pak Dirjen kan tidak boleh pakai Zoom. Tapi kan Zoom itu bukan e-learning sebenarnya. Pak Dirjen bisa menjelaskan sini Pak Dirjen kemarin bilang bahwa pakai e-learning itu bukan Zoom, itu bagian hanya dari bukan e-learning sesungguhnya. Ya, istilahnya media learning atau Zoom itu kan toolnya, media perakaranya ya. Nah, kita memaknya gimana untuk mencapai tujuan, mencapai pembelajaran. Nah, kita sudah sepakati memberikan kebijakan memakai model ya. Di model ini tahu ya. Nah, itu Zoom itu lebih kecil lagi lingkupnya. Zoom itu sebagai pengganti tatap muka, namanya tatap maya. Nah, sudah kemarin saya koordinasikan bahwa ini perlu Pak dimasukkan ke learning. Saya tambahkan di sistemnya, saya kasih plugin masuk. Nah, Di dominankan kan e-learning kita sendiri ya kan masuk Pak Agung
Ya, yang tadi Zoom itu sebagai pengganti tatap maya, sedangkan learning itu lebih luas lagi. Karena di learning itu ada pemberian materi, ada penilaian. Sedangkan Zoom kan sebagai pengganti tatap muka atau tatap maya itu kita masukkan ke learning sebagai bisa mempunyai bobot nilai. Nah, ngerti ya? Jadi ternyata itu lebih kecil. Kalau ini kan sistem pemberian materi, pemberian tugas, penilaian, absensi, Zoom bisa absensi nggak? Nggak bisa kan? Zoom bisa nggak ada tugas nggak? Ya tugasnya kirim ke Zoom nggak bisa, cuma sebagai video conference ya kan? Nah, alamnya gitu ini bisa udah masuk ke drive-nya di learning itu ada drive ya. Kalau pakai Google Classroom itu bisa. Bisa. Iya, Classroom itu gratis loh Pak. Gratis, asalkan yang minta fakultas atau universitas bisa itu. Saya sudah buka Google Classroom ini sekarang menyediakan Zoom-nya ini gratis untuk pendidikan. Asalkan yang minta itu universitas. Saya tidak tahu di situ ada. Tapi kita sedang memakai ini gitu loh Pak. Jadi kalau ditambah-tambah lagi nanti malah nggak fokus ke identitas sendiri. Ya, ini saya contohkan di sini Pak. Jadi kita dikasih juga motivasi oleh Mendikbud ya, pada di sini. Bagaimana ini? Ini di sistem pembelajaran pada ini. Ini dia memakai sistem Moodle semua. Nah ini diharapkan bisa masuk ke sini Pak. Kemarin kita belajar. Jadi kalau sudah siap materi mata kuliah Bapak Ibu itu bisa mahasiswa lain itu bisa ngajar ke sini ke rumahan itu loh. Itu nanti ini masih saya proses ini. Jadi kita bisa langsung ke DSI ya Pak. Jadi dosen mahasiswa bisa langsung ke DSI kan. Iya. Tapi yang dimaksud Pak Agung tadi kan nambah-nambah lagi nanti nggak harus ke DSI itu loh Pak. Kalau kita ganti platform ke Google, kan kita sudah ke sistem model. Ada kerjaan baru lagi di SI nanti perlu waktu lagi itu ya. Jadi kita harus pilih satu gitu. Iya, gitu. Sebenarnya bisa, cuma karena di awal kita sudah pakai modul itu juga perlu tahu nanti bisa integrasi. Kalau kita ke Google Classroom juga belajar lagi. Nanti ke sistem. Ya, alasannya itu Pak. Jadi kita harus buat kesatuan sistem model dan nanti jangka panjangnya diintegrasikan ke langitan atau si akad kampus. Ya, jadi semuanya otomatis sudah dosen diberikan kerjanya. Gitu. Tapi bisa menambah. Menurutnya bisa menambah pemerintahan kita dulu ya. Bisa ya. Memang kalau yang pada atau dari itu ada permennya, ada permennya atau enggak? Katakan bisa dulu, ya. Bisa. Tapi repotnya besar. Kontribusinya kecil, tapi repotnya besar. Ini rumahannya belum masuk. Ya, jadi nanti sebagai motivasi pada didukung disupport. Jadi dikasih bahwa mahasiswa lain itu bisa kuliah, ambil mata kuliah di Universitas Unmara. Ini nanti lagi saya proses ini karena kemarin sudah pernah daftar kok agak kesulitan dari sini macam kampus. Ya, ada itunya, harus admin, nggak bisa dosen yang masuk itu ganti. Nah, ini bisa masuk ke sini, mahasiswa yang belum siap mata kuliah ini nggak ada dosen pengajarnya bisa belajar di sini gitu, tapi harus diuji. Kayak Bang Pi, padahal sudah ada penjaminan mutu di Padang, bahwa ini sudah siap untuk bisa diikuti mahasiswa lain. Jadi benar-benar harus kita konsentrasi materinya harus siap. Oke, ya Pak. Ya. 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 Apakah itu memang harus seperti itu, ataukah dari masing-masing dosen itu bisa berkreativitas
ya dalam satu semester mata kuliah pertemuan itu mungkin tidak harus satu kali pertemuan atau satu kali mata kuliah satu topik itu dengan tugas. Artinya misalkan satu semuanya masih standar dari satu semester itu tidak 14 tugas tetapi bisa jadi tugas. Ya ini tadi sudah dikatakan dari Prof ya kebijakan bobot penilaiannya. Itu monggo. Kalau yang kemarin tidak ada standar, jadi itu tergantung dosen. Tapi harus setting bobot nilainya harus benar, harus 100 gitu loh. Iya. Iya. Ya harus sama, kumulasinya harus 100, nah harus dihitung benar-benar. Saya cuma 2 tugas Pak, semester ini pertemuan 5 sama pertemuan 13 ya, 2 tugas. Kasih bobot berapa? Pokoknya antara absensi, tugas 1, UTS, tugas 2, UAS harus 100, ya kan? Itu yang umum kan gitu ya. Monggo itu ya, kalau ini saya aktifkan mahasiswanya harus tiap minggu karena ada pandemi harus kerja. Makanya saya tiap pertemuan ada tugas gitu loh. Kalau tatap muka nggak ada pandemi enak. Jadi kalau saya kita tergantung dosennya. Dia Pak penting. Mungkin karena apa istilahnya itu akan dosen punya kebijakan sendiri juga. Mungkin untuk nilai akhir, mungkin jangan langsung disinkronisasi dengan langitan. Artinya biar seperti kemarin nilai itu biar dari dosen. Kan biasanya ingin menambahkan poin penilaian misalnya tentang keaktifan, tentang atau apa gitu ya. Jadi kalau langsung disinkronisasi ke langitan berarti hanya murni dari situ. Kadang mahasiswa kasihan karena pilihnya di situ nggak lulus. Kadang kan kita punya kerjaan lain, mungkin begitu. Iya, ya mungkin begitu ya. Terus yang kedua mungkin Pak Dion, ini untuk jadwalnya apa tiap dosen yang mengirim ke Pak Dion, ke Pak Agung Pak Dion atau nanti sesuai jadwal dari profil langsung yang langsung diberi semuanya atau tiap dosen menyetorkan gimana ini Pak? Terima kasih. Ya, dari pertanyaan Pak Mukti tadi, yang pertama mengenai total nilai di learning itu sebaiknya jangan langsung dimasukkan ke DSI langitan ya. Nah itu masih perencanaan Pak, belum dibuatkan itu. Tapi kalau ada masukan itu nanti monggo nanti saya, karena ini waktunya bisa 1 tahun belum tentu bisa nih, karena itu harus codingnya ya, database-nya harus itu. Tapi ini paling tidak langsung memperingan ya tadi ya, titik ya. Jadi total yang ini kalau tidak ada perubahan nanti diisikan, jadi nggak perlu kita koreksi lagi pasif-pasif tugas satu mana kemarin di WA mana ya. Nah, jadi repotkan sekali. Jadi langsung semua nilai tugas terkumpul di learning ya. Itu memperingan sekali. Yang kedua tadi jadwal sudah saya buatkan semua dosen sesuai jadwal yang di akademik dari Bu Nurul itu, kecuali yang maksudnya grafik apodinya ya, rumah ya misalnya sudah itu yang baru saya revisi, itu saya kasih sesuai jadwal absensinya sudah, kecuali yang kelas paralel, jadi pengajar
gelombang ada yang sore, ada yang malam. Saya ambil yang ambil kelas yang terdahulu. Kalau ada Selasa Jumat, saya ambil yang Selasanya. Gitu. Nanti yang Jumatnya harus bikin manual lagi. Nanti kapan Pak Setiawan ya bisa soalkan untuk edit absensi kalau menggunakan kelas paralel di sini. Saya contohkan. Untuk kelas paralel Pak Setiawan ya, ekonomi Pak. Yang belum ke ini, kewirausahaan yang belum. Saya masih bingung kemarin jadwalnya sama nih. Yang lain tidak. Mau siapa nih? Pak Farid aja, contoh. Ya. Nah, S1, Pak Farid yang mana? S1 ini? Akuntansi semester 3. Kemudian iya, 3 yang mana? Oh iya. Ya. Ini Pak Kasino ada ilmu sosial budaya dasar sesuai ya. Absensinya ini saya contohkan. Oh, ini ya, absensinya ini coba dicek Pak. Jadi langkah awal ngecek diklik ini absensi online ya. Apakah benar absensi online? Kemudian ini kan masih kosong karena tidak belum waktunya. Ini bisa klik all ya di sini. All ini ada daftar. Nah, mulai tanggal 22 benar Bu. Ini Pak Kasino ya, 22 September jam 8 malam sampai ini 2 SKS ini. Ada 3. Jadi sesuai dengan itunya SKS-nya juga. Ini untuk yang satu kelas saja. Kalau 2 kelas nanti bikin grup lagi, Pak. Nanti session. Pak Dion, ini ada 2 mata kuliah itu yang paralel sama. Yang Pancasila itu ada 3 kelas, terus yang SBG ada 2 kelas. Terus Pak. Ya itu nanti dibuatkan jadwal lagi. Itu workshopnya absensi ya, Bu Yunik ya. Absensi. Karena itu kalau saya ngurusi ini aja mulai tanggal 11 sampai tanggal 22 kemarin dulu. Masukkan, nah kalau bikin absensi lagi berapa lagi? Jadi perlu Bapak Ibu yang kelas paralel nanti yang diundang, ya nanti diajari. Jadi ada pertemuan khusus lagi Pak. Ya nanti workshopnya sekalian workshopnya Bu Yunik ya. Ya workshop yang hari kedua Pak Setiawan yang boleh nanti. Ya, yang ini gambaran itu ya. Terasa itu aja cukup dari saya. Bapak Ibu, ada pertanyaan gambarannya bermanfaat nggak Pak Edi? Karena ya, jadi bisa nanti kalau kualitas pakai tata mayanya kasih, ya kan? Ada nilainya. Nah, tadi sampaikan siapa lagi tadi? Pak Kasino barangkali ya nanti kalau ini. Oke, Bu Titi. Oke. Satu topik 3 pertemuan. Ya. Ini langsung Iya, nilainya. Yang penting nilainya terkumpul di situ. Ya, pertemuan langsung. Pertemuan langsung itu biasanya ada absensinya. Nah, itu absensinya diwakili sini. Ya, jadi akumulasinya tinggal pokok nilainya nanti diganti naik lagi. Pokok nilainya absensinya berapa? Kan enak ya. Jadi itu di situ. Kita bisa kasih itu. Absensinya pokok nilainya 14. Oke. Nah, tinggal tugasnya aja nanti dimodifikasi cuma tugasnya berapa. Oke. Yang penting kan nanti memperingat di akhir ya. Nilainya enggak mengumpulkan lagi tugas satu dulu di kertas mana, di WA mana. Lama kalau masih cuma 12 kalau 30 bikin berapa? 100 ya.
kerja keras nanti nyari hasil akhir itu ya. Itu sebenarnya memperingan kalau tahu, bukan kita dituntut harus wajib buat apa sih wajib itu. Ya, tentunya itu. Saya rasakan sendiri semester 1, 2 ini nggak saya nilai tugasnya itu ditabrik, akhirnya kok belum dinilai. Malu namanya kasih tugasnya apa nih? Akhirnya kok belum dinilai. Itu saking senangnya mereka kalau kita jawab nilai itu ada rasa kepedulian kalau dikasih tugas tiap pertemuan itu tadi kita ada kepedulian. Oh nilainya nanti tua. Cuma ya kita kerja keras ya Bu. Kalau mata kuliahnya 1 nggak apa-apa ya. Mata kuliahnya ada 6 ya. Ya itu nanti disiasati sendiri. Kira-kira tipenya gimana ya. Tugasnya ada berapa, monggo Bapak sesuai kemampuan diri masing-masing. Dan yang penting apapun itu medianya, alatnya pakai cuma atau tidak, yang penting itu kan cuma kemasan. Ya, medianya ini. Nanti kita bikin kemasan ini supaya mencapai tujuan pembelajaran kita harus mengerti ya. Itu aja. Kalau ada surat kesepakatan, semua itu cuma kemasannya aja itu paling penting tujuannya harus tujuan pembelajaran harus tercapai gitu. Nggak usah diributkan pakai PDF, pakai video, monggo ya. Pakai Zoom yang penting tujuannya. Ya, karena tujuan soft skill-nya nggak dapat. Ya itu. Jadi karena kondisi COVID ya kita harus tidak bisa full jadi blended Pak ya, campuran antara laptop itu sama nggak pakai tugas karena mereka memang banyak praktek ekonomi yang pintas ya. Mungkin barangkali yang pasti juga nggak mau kemarin Pak praktek memang cuma nanti ya bisa disiasati karena saya juga tiap hari di rumah paling nggak 2 hari pasti ada kematian di rumah saya. Apa Bapak itu mau tanggung jawab ya kan? Kalau memaksa mahasiswanya praktek semuanya, monggo. Kalau saya nggak nanti Pak. Makanya kalau bisa kasih wakil 2 atau 3 praktek, atau Bapak bisa saya harus. Tapi kalau ada apa-apa gitu Pak ya, yang tanggung jawab ya Bapak itu sendiri gitu. Nah di WA aja sekarang dulu masih ada ucapannya. Di WA kita kan masih ada. Nah, kita harusnya koreksi dengan adanya itu jangan harus prakteknya harus tatap muka bukan itu ngomong ya Bapak Ibu ya kalau politik itu sih bisa nanti 3 orang di video pakai Zoom direkam nanti hasilnya masukkan ke learning dan tadi kan hasil dari Zoom itu kan ada rekaman dimasukkan di upload di situ mereka yang nggak ikut praktek langsung bisa merasakan ya barangkali kalau saya gitu, jadi tetap ada rekaman ya 2 atau 3 mahasiswa yang praktek, ada yang rekam, nanti hasil rekamannya masukkan ke topik 8. Ya, rasakan itu. Oke, namun coba ya. Oke, begitu. Terima kasih atas waktunya kepada keluarga PJJ ini khususnya dari Pak Agung dan sendiri pribadi Pak Iqbal juga pendukung lainnya Muning ya, kalau juga Mas Pol ini repot ini sudah ada ini nanti sangat repot sekali sama jangan lupa ini dari Direktorat Akademik Nurul ya. Terima kasih nanti kebijakannya membuat umumkan supaya tidak kerja 2 kali lagi nanti kita Pak ya. Supaya saya maksudnya sudah ngasih langkah saya itu memperingan kan dia bukan ada absensi juga ada itu memperingan nggak kerja mulai 0. Nah, dengan adanya kebijakan ini nanti saya bikin yang lebih cepat lagi. Oke, itu aja. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu MC-nya kemana ini. MC-nya muncul ini. Pak Agung ada tambahan? Dulu ada tambahan? Satu? Oke, Bapak Ibu.
karena ini sudah 70% ya, 75 Bapak Ibu dosen kita di rumah sudah hampir menguasai ilmu kita, mungkin butuh praktek yang dari diminta Pak Siawan. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan hari Senin untuk Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Fikes. Karena besok pagi kita akan ketemu kembali dengan pembelajaran yang sama, tapi khusus Fakultas Teknik, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang hadir hari ini bisa ketemu lagi insya Allah di hari Senin minggu depan. Nanti kita masuk lagi ke, karena jadwalnya besok Fakultas Teknik dulu. Jauh WR1 begitu. Ya, kalau Fakultas Teknik, kalau yang hari ini tidak bisa besok datang lagi, gitu. Besok langsung praktek. Bagaimana kesepakatan? Nah, ini kan enak. Kalau Fakultas Teknik, baik. Fakultas Teknik memang kita akui kalau mumpuni keilmuan, memang namanya teknik IT juga sudah mumpuni ya, pasti kita support. Nah, kalau memang kesepakatan besok Bapak Ibu datang lagi, kita akan koordinasi dengan Pawon Anusnya dulu. Dapur Anusnya kita koordinasi. Tapi kesepakatan dapur Anusnya kita iya. Kalau memang Bapak Ibu besok, karena Fakultas Teknik memang sudah bisa hampir 90% sudah menguasai IT e-learning kita, berarti Bapak Ibu yang hadir hari ini besok dimohon untuk langsung praktek. Begitu ya, Ibu Nurul, Pak Dion, Pak Agung, kesepakatan. Saya sama Pak Dion, efektif apa enggak? Iya, efektif apa enggak itu? Efektif apa enggak? Efektif apa enggak? Seminggu praktek di rumah, ketemu lagi minggu depan tinggal konsul ya. Begitu. Nah besok berarti lah. Enggak masih semula besok. Besok iya. Tetapi lanjut lagi Senin. Prakteknya aja. Gitu. Tidak efektif. Saya kira tidak efektif yang konsentrasi ke Fakultas Teknik, konsentrasi itu kan enggak efektif. Berarti besok ada, Senin lagi juga ada. Bagi yang besok mau silakan datang. Ya, katanya dibawa aja. Ya, karena ini berhubungan dengan dapur Anus, Bunda. Nah, gitu loh. Dipastikan. Ekonomi itu banyak programnya. Dilatih lalu berangkat mana? Kan bertujuan yang tercapai. Berarti besok ada, Senin juga ada. Senin wajib menyertakan tadi yang diminta, langsung prakteknya. Oh, gitu. Baik, berarti besok saya berhubungan dengan dapur Anusnya yang di bawah. Dan wajib datang, Bu. Ini wajib datang, Pak. Nanti yang ditegur kamu itu sama dekannya, begitu oleh Pak Rektor. Karena ada absennya, Pak. Kalau nggak wajib datang, nanti yang ditegur dekan mana posisinya. Absennya 2 kali, pagi ada, siang ada. Itu diamankan oleh panitia. Iya. Apa sanksinya? Kita yang mulai tertib, ada yang nggak tertib sama aja. Jadi nanti nggak tertib semua. Oke. Catat Pak Dekan, Pak Prodi, Pak Agung. Nanti kita laporkan ke WR1 bahwa yang tidak datang yang ditegur dekannya aja, tidak perlu dosennya. Hah? Oh, sudah nggak cair. Apalagi WR2, Pak Zam, tunjukkan dadamu Pak Zam tidak cair. Catatan absen di panitia yang disebut dekannya. Pak Pak Edi, Bu Nurul,